Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Wah, ketemu lagi nih kita. Oke, kali ini aku mau bahas tentang tips lulus administrasi beasiswa LPDP. Siapa sih ya yang nggak tahu beasiswa LPDP? Kita semua pasti dong pengen ya jadi award di beasiswa LPDP gitu kan ya. Nah, di sini juga aku bakal ngasih tahu teman-teman ya contoh esai. Jadi, ini adalah esai yang aku pakai untuk submit beasiswa LPDP kemarin. Oke. Oh iya, ini aku mau kasih lihat nih kemarin beberapa waktu yang lalu udah pengumuman di tahapan administrasinya. Alhamdulillah, aku lolos nih di tahap ini. Yeay. Ya, jadi aku bisa berbagi sedikit berbagi ke teman-teman untuk bisa lolos di tahap ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus teman-teman fokuskan kalau teman-teman mau submit eh, beasiswa ke beasiswa LPDP. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini kita harus pastikan semua form itu kita isi dengan teliti. Jadi setelah kita membuat akun kan ada beberapa hal yang harus kita isi ya. Di sana itu paling gampang dikasih tahu kalau apa berbintang merah atau bahkan fontnya itu merah, berarti form itu harus diisi ya. Dan mengisinya pun di setiap formnya itu teman-teman harus teliti. Jadi yang diminta diisi di form itu tuh apa? Contoh kalau di dalam akun kan kita harus mengisikan data diri, ya form data diri, jangan sampai kebalik-balik nih. Setelahnya nanti kita diminta mengisikan beberapa apa pertanyaan seperti kelemahan kita, kekuatan kita, ya kan, kemudian prestasi kita, hal apa yang membanggakan, gitu, seperti itu. Jadi itu form-formnya harus sesuai ya, isi yang mau kita tuliskan itu berdasarkan dengan petunjuk yang ada. Nah, intinya teliti aja, ya, jangan sampai ketukar. Kemudian yang kedua, lengkapi semua dokumen yang diminta sama LPDP-nya, ya. Nah, apapun yang diminta itu harus teman-teman lengkapi. Karena di sini kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial punyanya LPDP, salah satunya Instagram, itu kan sering dikasih tahu apa penyebab kita nggak lulus administrasi. Nah, dokumennya itu ini nyambung ke poin ketiga. Jadi semua dokumen itu sesuaikan dengan panduan. Dan panduannya itu biasanya LPDP selalu update. Nah, lihat panduan terbaru. Siapa tahu ada hal-hal baru yang harus teman-teman perhatikan di sana berkaitan dengan dokumen. Jadi kalau LPDP mengharuskan dokumennya A, itu harus ikuti aja dokumen itu adalah dokumen A. Jadi nggak bisa kita sembarang untuk memasukkan dokumen karena itu yang akan membuat teman-teman nggak lulus administrasi karena tidak sesuai memasukkan dokumen berdasarkan panduan yang ada. Ya. Jadi penting buat kita, ini harus digarisbawahi, terus di bold. Jadi apapun dokumen yang diminta sesuai dengan panduan yang ada di LPDP itu harus kita sesuaikan, ya. Oke, lanjut. Kemudian buat proposal penelitian. Nah, ini mungkin akan disesuaikan dengan tema ataupun program studinya teman-teman masing-masing ya. Jadi kan kita akan berbeda. Contoh kalau saya kemarin, saya daftar LPDP itu DN dalam negeri tujuannya ke program studi administrasi pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi saya membuat proposalnya itu sesuai dengan tema administrasi pendidikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah buat essay. Jadi ini kita diharuskan membuat essay komitmen untuk kembali ke Indonesia, kemudian rencana kita pasca studi, kemudian kontribusi kita itu ke Indonesia itu apa. Jadi kita membuatnya dalam sebuah essay. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi poin untuk tentang membuat essay ini aku akan share beberapa hal apa sih yang perlu kita tuliskan dalam sebuah essay ya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu hal penting
dalam beasiswa LPDP ini adalah esainya. Jadi kita diminta untuk membuat esai tentang kontribusi kita ya ke Indonesia, terus komitmen kita juga untuk Indonesia. Apa hal penting yang harus ada di dalam esai? Pertama, nanti setelah ini aku juga ngasih contoh tulisan esai aku ya, jadi tenang aja. Jadi tapi kita ini bahas poin per poinnya dulu, jadi biar teman-teman atau kita ada diskusi berkaitan dengan esai ini. Oke, yang pertama itu kita harus perkenalkan diri kita dulu. Jadi ya biasanya dimulai dari nama kita, asal kita, background keluarga kita seperti itu. Atau ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya teman-teman mau mengekspor tentang apa personalnya teman-teman seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ceritakan background pendidikan kita. Jadi kalau kemarin saya aku daftarnya di S3 ya, berarti aku menceritakan background pendidikan aku dari S1 bahkan SMK ya. Karena aku sebelumnya SMK dari sekolah, kemudian S1 dan S2. Jadi itu terkadang reviewer itu pengen tahu background pendidikan kita sebelum kita akhirnya memutuskan melanjutkan ke program studi yang kita pilih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, deskripsikan organisasi yang pernah atau sedang diikuti sekarang. Karena ini salah satu bentuk kita ya, mungkin poin-poin eh, reviewer membaca kita, apakah kita aktif dalam sebuah organisasi ataukah kita aktif dalam sebuah komunitas seperti itu ya. Kemudian lanjut kegiatan atau pekerjaan saat ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah bekerja tinggal deskripsikan, ceritakan pekerjaan saat ini tentang apa, bergelut di bidang apa, ataupun kalau yang belum bekerja bisa diceritakan kegiatan teman-teman sekarang ini tentang apa, atau sedang tergabung dalam komunitas apa seperti itu. Terus sedang komunitasnya bergerak di bidang apa seperti itu ya. Lanjut, kemudian kita bisa melanjutkan dengan ceritakan kontribusi yang telah atau sedang dilakukan untuk Indonesia ya. Jadi teman-teman udah punya kontribusi apa nih untuk Indonesia gitu yang sudah dilakukan atau sekarang masih dilakukan nih. Nah, kalau seandainya skala Indonesia terlalu besar, dikecilkan lagi, mungkin dari skala provinsi, kalau belum ada juga dikecilkan lagi lokal, ataupun kalau belum ada di masyarakat sekitar di rumah teman-teman aja seperti apa. Ya kan, kalau kita pengen menjadi award di sebuah beasiswa yang di mana beasiswa ini kan dari uang masyarakat gitu ya, masa iya kita hanya berdiam diri di rumah seperti itu. At least mungkin kita ada kegiatan nih atau kemampuan kita atau kita punya kontribusi at least itu di sekitaran rumah kita. Nggak apa-apa diceritakan aja. Karena itu salah satu bentuk kontribusi kita. Oke. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan mendeskripsikan concern teman-teman terhadap isu yang ada di Indonesia atau permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, kalau saya kemarin itu, aku ngangkat isunya tentang karena aku di bidang pendidikan, aku ngangkat permasalahan tentang pendidikan di Indonesia. Nah, concern-ku terhadap itu, permasalahan yang ada, berkaitan dengan, pengelolaan, pengembangan profesional guru yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa permasalahan yang terjadi, kemudian aku deskripsikan di sana. Oke, nah selanjutnya solusi terhadap permasalahan yang ada. Kita kan udah tahu nih, udah ngangkat nih isu yang ada di Indonesia. Kita sebagai pemuda Indonesia menawarkan solusi itu di essay itu. Apa solusi yang kita tawarkan untuk setidaknya gitu bisa meminimalisir gitu ya, atau bahkan mungkin memang bisa menghilangkan permasalahan yang ada, itu sangat baik. Oke, isu udah, kemudian solusinya udah. Nah,
lanjutkan, kaitkan solusi itu yang kita tawarkan dengan studi yang akan kita ambil, program studi yang kita ambil, gitu. Contoh aku tadi bahas tentang permasalahan pengelolaan pengembangan profesional guru nih yang ada di Indonesia. Solusi yang aku tawarkan, aku mau menawarkan satu, bentuk pengembangan, pengembangan sebuah aplikasi yang di mana itu bisa membantu, manajemen profesional guru di Indonesia. Nah, dari situ aku kaitkan, aku butuh untuk melanjutkan studi S3-ku di program studi administrasi pendidikan. Karena di prodi itu memang untuk, membantu aku bisa memahami bagaimana bentuk pengelolaan profesional guru, di Indonesia dan keilmuannya memang, eee, berkutat di, mmm, program studi administrasi pendidikan. Jangan sampai isu yang teman-teman angkat, solusi yang teman-teman tawarkan itu enggak relate sama prodi teman-teman gitu ya. Jadi apa yang kita concern kita, kemudian solusi yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan prodi atau tema yang akan kita angkat nanti, gitu. Oke, kemudian dilanjutkan setelah kita sudah kaitkan, kita butuh untuk melanjutkan studi kita di program studi ini, karena itu sesuai dengan isu yang kita angkat, solusi yang kita tawarkan. Setelahnya ceritakan tuh rencana kita, ya rencana teman-teman, pasca studi, teman-teman mau ngapain setelah lulus dari, mmm, program studi. Oke, dan terakhir setelah rencana, eee, pasca studi tadi, mulai deskripsikan bentuk kontribusinya itu seperti apa. Tadi rencana udah ada nih, ya kan, rencana untuk pasca studinya. Nah, kontribusinya seperti apa, oke? Nah, itulah bentuk-bentuk, poin-poin penting ya, tips untuk membuat esai, ya, yang bisa aku, bagikan ke teman-teman. Nanti, setelah ini teman-teman bisa lihat di bawah aku kasih link untuk bisa teman-teman baca, esai aku yang kemarin aku gunakan untuk submit LPDP, ya. Jadi, semoga teman-teman, aku doain, teman-teman yang, apa sedang atau ini mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa LPDP nantinya bisa lulus di tahap administrasi dan bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.